Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar yang berhubungan dengan graf, di mana dengan anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Anissa Rahmayani, yang kedua, Amelia Devrianti Putri, yang ketiga, Pratiwi Meliza, yang keempat, Cynthia Novelia, dan yang kelima, Nurul Mumtazah. Dan untuk presentasi yang pertama tentang sejarah dan pengertian graf yang akan disampaikan oleh Amel. Pada Amel, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin absen teman-teman karena di sini lagi terkendala jaringan. Mungkin langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah dari graf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Koningsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf, yaitu pada tahun 1736. Nah, di kota Koningsberg ini yang terdapat di sebelah timur Prusia yang sekarang bernama kota Kaliningrad, yaitu terdapat Sungai Pregal yang mengalir mengitari Pulau Kneppov. Lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut, seperti terlihat pada gambar 8.2 berikut. Masalah jembatan Koningsberg ini adalah apakah mungkin melalui ke-7 buah jembatan itu masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula? Sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Pada tahun 1736, seorang matematikawan dari Swiss yang bernama L. Euler adalah orang yang pertama kali berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan pembuktian yang sederhana. Ia memodalkan masalah ini ke dalam graf. Daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik atau noktah yang disebut dengan simpul atau vertex. Dan jembatan yang dinyatakan sebagai garis-garis yang disebut sisi atau G. Setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan D. Graf yang dibuat oleh Euler ini diperhatikan pada gambar berikut. Jawaban yang dikemukakan oleh Euler adalah orang tidak mungkin melalui ke-7 jembatan itu masing-masing 1 kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan. Jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap, yang dimaksud dengan derajat adalah banyaknya garis yang bersisian dengan noktah. Sebagai contoh yaitu simpul C memiliki derajat 3 karena ada tiga buah garis yang bersisian dengannya. Simpul B dan D juga berderajat 2, sedangkan simpul A berderajat 5. Karena tidak semua simpul berderajat genap, maka tidak mungkin dilakukan perjalanan berupa sirkuit yang dinamakan dengan sirkuit Euler. Pada graf tersebut, kelak kita akan membahas lebih mendalam mengenai derajat dan sirkuit pada materi selanjutnya. Selanjutnya, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Amel. Selanjutnya tentang pengertian graf. Saya akan membacakan sendiri. Graf merupakan representasi suatu masalah menggunakan sekumpulan lingkaran atau simpul yang dimungkinkan untuk berhubungan dengan sekumpulan garis atau sisi. Pada dasarnya, graf merupakan representasi grafis yang menyederhanakan persoalan menggunakan sekumpulan lingkaran yang terhubung oleh sekumpulan sisi atau garis. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa yang saya lingkari dengan merah ini merupakan simpul
dan garis ini merupakan sisi. Graf G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul yang dinotasikan dengan V1, V2, hingga seterusnya sampai Vn. E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul yang dinotasikan dengan E1, E2, sampai En. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa yang pertama merupakan graf sederhana, yang kedua merupakan graf ganda, dan yang ketiga merupakan graf semu. Kita langsung masuk ke contoh graf. Yang pada gambar ini, pada gambar 2 ini, graf 1 adalah graf dengan V sama dengan 1,2,3,4. Sehingga E atau sisinya adalah 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Graf yang kedua adalah graf dengan V sama dengan 1,2,3,4 dengan E atau sisinya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Atau bisa kita tulis dengan E1, E2, E3, E4, E5, sampai E7. Graf yang ketiga adalah graf dengan V atau simpul 1,2, 3,4 dan sisinya sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Atau bisa kita tulis dengan E1, E2, hingga E8. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 juga sama dengan 1,3 dinamakan sisi ganda. Karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Dan pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, istilah graf yang akan dibacakan oleh Cynthia. Pada Cynthia, disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya akan menjelaskan mengenai istilah graf. Next, Miss. Istilah-istilah pada graf. Himpunan VG disebut himpunan titik G atau simpul, dan himpunan EG disebut himpunan sisi G. Sebuah graf G dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram atau gambar, di mana setiap titik G digambarkan dengan sebuah noktah, dan setiap sisi yang menghubungkan dua titik di G digambarkan dengan sebuah kurva sederhana atau ruas garis, dengan titik-titik akhir di kedua titik tersebut. Sebuah sisi graf yang menghubungkan sebuah titik dengan dirinya sendiri disebut gelong atau loop. Jika terdapat lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik U dan V pada suatu graf, maka sisi-sisi tersebut disebut sisi rangkap atau sisi ganda, atau bisa juga kita sebut dengan multiple edges. Derajat suatu graf adalah suatu simpul pada graf tak berarah, adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut dengan notasi dV, menyatakan derajat simpul V. Next. Nah, kemudian untuk istilah-istilah lainnya, yaitu yang pertama, insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V, W, maka V dan W ini disebut terletak pada E. Dan E disebut insiden dengan V dan W. Kemudian untuk yang kedua, ada degree atau yang disebut dengan derajat, in degree, dan out degree. Degree merupakan sebuah simpul. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Kemudian in degree, sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut.
Kemudian odd degree, sebuah simpul pada graf berarah merupakan jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Next, Nis. Kemudian yang ketiga ada adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent pada simpul V dan W disebut juga adjacent. Pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut. Next, Miss. Kemudian untuk yang keempat ada successor dan predecessor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah successor simpul W, dan simpul W adalah predecessor dari simpul V. Kemudian untuk istilah yang kelima ada paired. Sebuah paired adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Nah, untuk gambarnya dapat kita lihat secara bersama sebagai berikut. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Cynthia. Materi selanjutnya tentang lembah jabat tangan yang akan disampaikan oleh Tiwi. Pada Tiwi disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini yaitu di mana jumlah derajat semua simpul pada suatu graf itu adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V elemen V, dV sama dengan 2E. Lemma ini dikenal dengan lemma jabat tangan atau handshaking lemma. Hal ini disebabkan oleh setiap sisi itu dihitung 2 kali, yaitu pada ujung kiri sebagai bagian dari simpul kiri, dan pada ujung kanan dihitung sebagian simpul kanan. Layaknya orang yang berjabat tangan, maka jumlah tangan yang berjabatan adalah 2 kali jumlah jabat tangan yang terjadi. Nah, perhatikan ada beberapa lemma jabat tangan untuk graf G1, G2, dan G3. Untuk G1, yaitu graf G1 itu adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E dengan di V itu yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian E itu adalah 1,2, 1,3, 2,3, 1,4, dan 3,4. Nah, didapat D dari V ini, D pertama D1, V yang pertama. D1 itu ada 3 buah. Kemudian untuk D2 ada 2 buah. Untuk D3 itu ada sebanyak 3. Dan D4 ada sebanyak 2. Nah, perhatikan gambar G1 ini. Kita perhatikan bahwa V-nya tadi adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan jumlah E-nya itu ada 5, yaitu sisi dari 1, 2, dari 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 4, dan berarti ada 5 buah sisi. Kita tinjau graf G1 ini dengan menggunakan rumus lemma jabat tangan tadi, di mana D1, sigma dV, yaitu D1 sampai D4 sama dengan 2E. D1 adalah 3, ditambah D2-nya 2, ditambah D3 3, ditambah D4 2, sama dengan 10. 2 kali E, 2 kali jumlah sisi pada graf. Sisi pada graf itu 5, berarti 2 kali 5 adalah 10. Nah, perhatikan 10 ini adalah bilangan genap. Nah, berarti benar bahwa 2 ini selalu bernilai genap. Lanjut untuk kita perhatikan yang graf G2.
Graf G2 ini adalah graf dengan himpunan simpul V, yaitu A, B, C, D. Kemudian untuk sisinya yang E, ada A, B, C, A, C, A, C lagi, B, D, C, D, dan C, D. Ini dapat kita lihat pada gambar, maka dari A ke B itu kita namakan E1. Dari B ke C kita namakan E2, dari A ke C kita namakan A3, A ke C lagi E4, kemudian dari B ke D yaitu E5, kemudian dari C ke D E6, dan dari C ke D lagi E7. Nah, maka ada 7 buah sisi pada graf G2 tersebut. Kita tinjau kita pakai rumus lemma jabat tangan, yaitu jumlah seluruh sisinya, yaitu kita jumlahkan ada 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 14. 14 ini adalah 2E. Jumlah sisi ada 7, berarti 2 dikali 7 adalah 14. 14 adalah bilangan yang bernilai genap. Lanjut. Untuk graf G3 lagi. Nah, pada graf G3 yaitu graf dengan himpunan simpul V, di mana V itu adalah V1 hingga V4, dan himpunan sisi E-nya yaitu kita lihat pada gambar, perhatikan dari F1, F2 yaitu adalah F1, F2, kemudian F2, F3, kemudian F1, F3, kemudian F1, F3 lagi, yaitu yang di E4, F2 ke F4, kemudian F3 ke F4, kemudian F3 ke F4, dan F3 ke F3, yaitu yang lingkaran ini, yang E6. Berarti pada graf G3 ini ada 8 buah sisi. Nah, kita gunakan rumus lemma jabat tangan tadi, maka kita peroleh jumlah dari 2 kali jumlah sisi pada graf itu adalah 16, di mana jumlah sisinya ada 8, berarti 2 kali 8 adalah 16. 16 itu adalah bilangan yang bernilai genap. Next. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul itu diketahui? Yang pertama ada A, ada 2, 3, 1, 1, dan 2. Ini adalah simpulnya. Yang kedua, yang B, 2, 3, 3, 4, dan 4. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, dengan 5 buah simpul yang pada bagian A ini, kita tidak dapat menggambarkan grafnya, karena jika kita jumlahkan derajat semua simpulnya itu akan bernilai ganjil. Nah, jika kita jumlahkan, buktinya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 9. 9 ini adalah bilangan ganjil, maka kita tidak dapat menggambarkan graf tersebut. Nah, untuk bagian yang B, kita dapat menggambarkan graf tersebut karena jumlah derajat semua simpulnya bernilai genap. Jika kita tambahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 4 hasilnya akan bernilai genap. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Tiwi. Selanjutnya tentang jenis graf yang akan disampaikan oleh Nurul. Pada Nurul, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas jenis graf. Next. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana.
Graf sederhana ini adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-sisi ganda. G1 ini adalah contoh dari graf sederhana. Dapat kita lihat bahwa himpunan titik simpulnya yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan sisinya yaitu ada 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Selanjutnya, yang kedua yaitu graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tidak sederhana atau unsimple graph. Nah, G1 dan G2 ini adalah contoh dari graf tidak sederhana. Ini merupakan contoh dari G2. Ini merupakan graf ganda. Nah, pada G2 ini jika kita perhatikan, himpunan simpulnya yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan dari sisinya yaitu ada 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Atau dapat kita tulis di sini 1,2 itu berupa E1, 2,3 itu berupa E2, 1,3 itu berupa E3, 1,3 lagi yang itu berupa E4, 2,4 berupa E5, 3,4 berupa E6, dan 3,4 lagi yaitu berupa E7. Selanjutnya, pada G3 ini merupakan graf semu. Lanjutan dari penjelasan pada G2 itu, sisi E3 itu adalah 1,3 dan sisi E4 itu juga 1,3. Nah, ini yang dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau paralel edge karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kita perhatikan pada G3 ini. Himpunan simpulnya yaitu ada 1, 2, 3, dan juga 4. Dan himpunan sisinya yaitu ada 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Nah, 1,2 ini kita tulis juga dengan E1, 2,3 dengan E2, 1,3 dengan E3, 1,3 lagi dengan E4, 2,4 dengan E5, 3,4 dengan E6, 3,4 lagi dengan E7, dan 3,3 dengan E8. Nah, pada G3 ini, sisi E8 atau 3,3 ini dinamakan dengan gelang atau kalang atau loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu simpul nomor 3. Nah, selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf itu dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut dengan graf tidak berarah. 3 buah graf sebelumnya, yang G1, G2, dan G3 itu merupakan contoh dari graf tak berarah. Selanjutnya, graf berarah atau directed graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah itu disebut dengan graf berarah. Nah, ini G4 dan G5 ini merupakan contoh dari graf berarah. Yang G4 itu graf berarah dan yang G5 yaitu graf berarah ganda. Kenapa yang G5 ini berarah ganda? Karena jika kita perhatikan di sini, dari simpul 3 ke simpul 1 itu ditunjukkan oleh dua arah. Dia ditunjukkan dua kali, jadi 3 ke 1 ada 1, 3 ke 1 ada 1 lagi panahnya. Begitu juga dengan
simpul 4/3. Itu panahnya ada 2 yang menunjukkan dari simpul 4 ke simpul 3. Selanjutnya, jadi di sini kita dapat membuat tabel dari perbedaan jenis-jenis graf. Graf sederhana yang mana sisinya itu tidak berarah, dan sisi ganda itu tidak dibolehkan. Sisi gelang juga tidak dibolehkan. Pada jenis graf ganda, sisinya itu tak berarah, graf gandanya dibolehkan, dan sisi gelangnya juga tidak dibolehkan. Jenis graf semu, sisinya tak berarah, graf gandanya dibolehkan, dan sisi gelangnya dibolehkan. Pada graf berarah, sisinya itu berarah, sisi gandanya tidak dibolehkan, dan sisi gelangnya dibolehkan. Sedangkan pada graf ganda berarah, sisinya itu berarah, sisi gandanya dibolehkan, dan sisi gelangnya juga dibolehkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tambahan materi dari teman-teman, disilahkan. Sepertinya tidak ada. Mungkin pada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya, dipersilahkan. Izin memberikan saran moderator. Memberikan kritik dan saran. Kepada Elda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Elda Rahmadana dari kelompok 3. Di sini saya ingin memberikan sedikit saran untuk kelompok penyaji, yaitu mengenai penjelasan dari kelompok penyaji, di mana menurut saya mulai dari materi pertama tadi, semua materinya masih mengambang di otak saya karena saya merasa kelompok penyaji hanya membacakan materi yang ada. Seperti contohnya mulai dari sejarah graf tadi, itu kelompok penyaji ada menjelaskan sesuatu mulai dari jembatan, kemudian ada seperti derajat juga, tetapi kelompok penyaji tidak menunjukkan pada gambar atau PowerPoint kelompok penyaji yang mana sih yang kelompok penyaji jelaskan itu. Jadi saya merasa kayak kelompok penyaji hanya membaca materi yang ada saja. Kemudian begitu juga untuk istilah graf gitu juga, di mana kelompok penyaji hanya membacakan yang tertera di PowerPoint saja. Dan juga untuk istilah tadi, ada beberapa yang kelompok penyaji tidak melihatkan contoh dari istilah-istilah graf tersebut. Selanjutnya, begitu juga untuk materi setelah istilah graf tadi, memasuki contoh-contoh soal, di mana kelompok penyaji ada membahas derajat. Misalnya kayak D1 berapa hasilnya. Nah, itu kelompok penyaji hanya menyebutkan D1 sama dengan 3, D2 sama dengan 3, misalnya seperti itu. Jadi, kalau saya sendiri, saya pribadi merasa saya tidak tahu dari mana asal-usul D1 sama dengan 3 ini, di mana asal-usul D2 sama dengan 3 ini. Kemudian juga untuk simpul atau apa tadi yang seperti 1,2, 1,3. Nah, itu seharusnya kalau menurut saya kelompok penyaji kita kan bisa untuk coret-coret, baik itu yang share screen maupun tidak yang share screen. Jadi misalnya kelompok penyaji menyebutkan 1,2, jadi kelompok penyaji bisa menandai mana 1,2 itu, apa yang dimaksud 1,2 itu, apakah itu karena kita telah mempelajari banyak hal seperti 1,2 itu bisa seperti koordinat ataupun apapun itu. Tapi di graf ini kita tidak tahu 1,2 yang dimaksud kelompok penyaji apa di dalam graf ini. Sekian saran dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sarannya ada. Pada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, disilahkan. Izin memberikan saran moderator. Kepada Niken, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Seperti yang disampaikan Elda tadi, saya sependapat dengan Elda, namun tambahannya di sini menurut saya materi yang disajikan kelompok penyaji itu terbalik-balik, maksudnya dalam hal seperti ini. Seperti tadi Pratiwi sudah menjelaskan tentang lemah jembatan. Nah, di lemah jembatan itu tadi ada graf
graf yang tak sederhana. Sementara habis itu baru si Nurul yang bahas tentang jenis-jenis graf gitu ya. Sementara kita sudah mengkajinya di Pratiwi gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kita bahas dulu jenis-jenis grafnya, baru nanti kita kenalkan contoh dari jenis-jenis graf itu seperti yang dijelaskan oleh Pratiwi tadi. Sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Niken atas sarannya. Para teman-teman yang ingin memberikan titik dan saran, disilahkan. Izin memberikan sedikit saran, moderator. Pada Cynthia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya setuju dengan pendapat Elda dan Niken tadi. Kemudian tambahannya dari saya, mungkin tampilan PPT dari kelompok penyaji itu bisa tulisannya tuh agak ke atas gitu, nggak terlalu ke bawah. Soalnya tadi saya melihat kalau dalam Zoom-nya itu yang di bagian bawahnya terpotong. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih misalnya atas Cynthia. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan titik dan saran? Izin memberikan Kepada Arifah, disilahkan. baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya ingin memberikan sedikit saran pada gimana caranya pada graf G3 yang dijelaskan oleh kelompok penyaji itu tidak sinkron antara yang dituliskan oleh kelompok penyaji dengan yang tertera di gambar. Contohnya saja pada V1, V2. Nah, di sana itu seharusnya E1. Yang seharusnya di gambar itu E3, tetapi yang dituliskan oleh kelompok penyaji itu adalah E1. Mohon diperhatikan lagi untuk kesinkronan antara yang dituliskan dan yang tertera di gambar oleh kelompok penyaji. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih pada Arifah. Apakah ada lagi teman-teman? Jika tidak ada, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Maaf Bu, berapa pertanyaan Bu? Yang barusan teh Elda, Arifah ya. Terus satu lagi siapa tadi, Niken ya? Oh iya. Iya Bu. Boleh 3 sampai 4 pertanyaan. Sampai habis sesi ini juga boleh. Nggak apa-apa kan udah diterang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan Hilang suaranya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membuka 3 sesi pertanyaan pada teman yang ingin bertanya. Disilahkan. Izin bertanya, moderator. Saya melihat Ulfa raise hand terlebih dahulu. Pada Ulfa, disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya ingin bertanya tentang yang seperti Elda bilang tadi. Tolong jelaskan hubungan dari 2 gambar yang ada jembatan tadi sama yang gambar yang hanya graf tadi. Terus saya ingin bertanya, yang maksud tolong jelaskan dari mana dapatnya D1 tadi itu 3 pada slide 18. D1 tadi 3, D2 tadi 2, D3 sama dengan 3, D4 sama dengan 2 itu. Karena saya kurang paham itu maksudnya. Terus kenapa graf tuh ada yang boleh ganda dan kenapa ada yang nggak boleh? Dan sisi gelang ada yang boleh dan ada yang tidak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pertanyaannya Ulfa. Kepada
Kepada Elda disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya ingin menanyakan sedikit mengenai istilah yang ada pada graf, di mana tadi kelompok penyaji menjelaskan bahwa ada adjacent. Adjacent itu pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Namun pada gambar di PowerPoint di PowerPoint penyaji itu saya tidak melihat adanya busur tersebut, adanya hanya sebuah garis yang menghubungkan antara titik V dan titik W. Nah, bisakah kelompok penyaji menjelaskan mengenai adjacent tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Maaf, Elda, bisa diulangi kembali pertanyaannya? Baik, moderator. Saya ingin menanyakan mengenai istilah pada graf tadi, di mana istilah pada graf tadi salah satunya ada adjacent, di mana kelompok penyaji tadi menjelaskan bahwa dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Namun pada PowerPoint kelompok penyaji tadi, saya tidak melihat adanya busur yang menghubungkan dua buah simpul tersebut. Bisakah kelompok penyaji lebih menjelaskan bagaimana itu adjacent dan lebih menggambarkan adjacent tersebut? Terima kasih. Terima kasih pada Elda. Untuk pertanyaan terakhir, pada Embun disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya Embun Sariwulan, izin bertanya, yaitu mengenai istilah-istilah yang ada pada graf ini. Yang mana yang ingin saya tanyakan di sini, yaitu terkait dengan in degree dan out degree. Jadi di sini saya belum paham mengenai istilah tersebut. Kemudian juga dalam hal lemma jabat tangan. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai lemma jabat tangan itu jumlah derajat semua simpul pada satu graf adalah genap. Nah, pada contoh juga ada diberikan, namun saya belum paham gitu. Pada contohnya kan sudah dijumlahkan, terus ada juga menjelaskan 2 kali jumlah sisi graf sama dengan yang contoh pertama, itu sama dengan 2 kali 5. Kemudian disuruh perhatikan mengenai 2E sama dengan 10 bernilai genap. Nah, itu maksudnya itu bagaimana? Jadi saya belum paham mengenai konsep tersebut. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Embun. Untuk sesi yang sekarang, kami hanya membuka 3 pertanyaan. Mohon kepada teman-teman untuk memberi kami waktu sedikit untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Izin kelompok penyaji, apakah boleh pertanyaannya itu ditampilkan, boleh supaya yang lain yang bisa bantu juga bisa menjawabnya. Sekian, moderator. Iya, tunggu sebentar. Berondong ya, kelompok 1. Pertanyaan.
Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan dari Ulfa, yaitu jembatan dan penjelasan D1, D2, D3 akan dijawab oleh Amel dan Tiwi. Pada Amel, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ulfa mengenai penjelasan dari jembatan tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa menurut catatan sejarah, yaitu di kota Koningsberg, yaitu terdapat sebuah sungai Pregal yang mengalir mengitari Pulau Kneiphof. Lalu bercabang menjadi dua. Nah, ini adalah cabangnya, bentar. Nah, sungai tersebut bercabang menjadi dua buah anak sungai. Dan ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Dan jembatannya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah jembatannya. Nah, permasalahannya adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, si Euler itu yang seorang matematikawan pada tahun 1736, orang yang pertama kali berhasil menemukan jawaban masalah itu, yaitu dengan melalui pembuktian sederhananya, dengan teori graf yang ini. Nah, si Euler itu memodelkan masalah ini ke dalam bentuk graf, di mana daratan atau titik-titik yang menghubungkan jembatan tersebut dilambangkan dengan sebuah titik ini, titik yang hitam 1, 2, 3, 4. Nah, disebut dengan simpul atau vertex. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan jembatan yang 7 tadi, jembatan yang 7 ini, jembatan yang 7 tadi dinyatakan sebagai garis-garis yang disebut sebagai sisi atau edge. Nah, garisnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah perumpamaan dari jembatan yang 7 tadi. Jawaban dari Euler tersebut yaitu orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing 1 kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan. Nah, maksudnya untuk melewati daratan ini bisa dari jembatan yang ini, bisa dari jembatan yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Untuk ke daratan yang ini juga bisa dari melewati jembatan yang ini, atau yang ini. Intinya, orang tersebut tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing 1 kali. Begitulah pendapat dari Euler. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Amel. Untuk penjelasan selanjutnya tentang D1, D2, D3 akan dijelaskan oleh Tiwi. Pada Tiwi, disilahkan.
Nah, baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan D1, D2, D3, dan semacamnya. Karena di sini tidak begitu mengerti bagaimana langsung mendapatkannya. Jadi pertama, saya contohkan pada graf G1. Kemudian kita perhatikan bahwa graf G1 itu kan himpunan simpul V-nya, yaitu ada V1, 2, 3, dan 4. 1 sampai 4 ini adalah simpul dari graf G1. Kita perhatikan gambarnya, ada simpul 1, ada simpul 2, ada simpul 3, dan simpul 4. Kemudian, untuk mencari sisinya, yaitu E, ada 1,2. 1,2 perhatikan pada gambar 1 ke 2. Kemudian 1,3. Dari 1 ke 3, ke simpul 3. Kemudian 2,3, berarti dari 2 ke simpul 3. Kemudian 1,4, dari simpul 1 ke simpul 4. Selanjutnya 3,4, berarti dari simpul 3 ke simpul 4. Nah, bagaimana menentukan D-nya? Yang pertama untuk yang simpul 1, berarti D1. Ada 3. Kenapa 3? Karena hitung dari 1 ini ada bercabang ke berapa? 1 ini ada kedua, berarti 1. Ketiga ada 1 ke 4, berarti ada 3. Maka D1 itu ada 3 buah. Kemudian untuk yang D simpul yang kedua, dari 2 ke 3. Dan dari 2 ke 1 atau 2, berarti ada 2 buah. Kemudian D-nya simpul yang ketiga, kita perhatikan dari 3 ini ada bercabang. Betul, ada dari 3 ke 1, dari 3 ke 2, dari 3 ke 4. Jadi ada 3 buah. Kemudian untuk D simpul yang keempat, D4. Ada berapa cabangnya? Yaitu dari, perhatikan di simpul 4 ini ada ke simpul 1. Kemudian 4 ini ke simpul 3. Maka D4 itu terdapat 2 buah. Maka kita mencari jabat tangannya, kan rumusnya adalah di mana sigma elemen besar V sama dengan 2E. Itu 2 kali sisi dari maaf tadi terputus teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cari lemma jabat tangannya. Nah, lemma jabat tangannya kita sudah tahu tadi rumusnya adalah sigma V
elemen V besar, DV sama dengan 2E. D dalam kurung V kecil sama dengan 2E atau 2 kali jumlah sisinya. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan apa yang sudah kita dapatkan, yaitu untuk DV-nya dari simpul 1 hingga simpul 4. Maka kita jumlahkan D1 sampai D4. Maka akan sama dengan 2 kali jumlah sisinya atau 2E. D1 kita dapatkan tadi 3. D2, 2. D3-nya 3. D4-nya 2. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 2, 6. Ditambah 3 tambah 2, 5. Maaf. Ditambah 3, 8. Ditambah 2, 10. Maka didapat jumlah ke DV-nya yaitu 10. 10 ini adalah 2E. Perhatikan bahwa 2E itu adalah 2 dikali jumlah sisi pada graf. Sisi pada graf berapa? Yaitu kita hitung dari, lihat gambar. Ada berapa sisinya? Dari 1 ke 2, 1. Dari 2 ke 3, 2. Dari 1 ke 3, 3. Dari 3 ke 4, 4. Dari 4 ke 1, 5. Berarti kan ada 5 buah sisinya pada graf tersebut. Maka 2 kali jumlah sisi pada graf adalah 2 kali 5. Perhatikan bahwa 2 kali 5 ini adalah sama dengan 10 kan? 10 adalah sama dengan 2E. Nah, mengapa saya maksud dari perhatikan bahwa 2E sama dengan 10 adalah bernilai genap? Maksudnya untuk lema jabat tangan ini 2E itu selalu bernilai genap. Jadi ini sebagai penekanan saja bahwa 2E itu selalu bernilai genap begitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai D1 untuk mendapatkan D-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf, tunggu sebentar, Tiwi. Iya, Wimpi. Wimpi mau menanggapi, Tiwi. Baik. Misalnya di gambar G1 ini ada kita buat sisi E, yaitu 2 ke 4. Apakah masih berlakukah 2 dikali jumlah sisi pada graf tersebut? Sekian, Tiwi. Baik, Wimpi. Terima kasih atas tanggapannya. Jika tadi kata Wimpi, jika kita tambahkan gitu sisinya ya, Wimpi. Dari 2 ke 4. Jadi Iya, kan jadi jumlah sisinya ada berapa jadinya? Berarti ada 6 buah. Jika kita jumlahkan 2 kali jumlah sisinya, 2 kali 6, hasilnya berapa? 12 kan? 12 itu kan bernilai genap. Maka jika kita coba kita perhatikan, kita tambahkan 2,4-nya. Berarti untuk yang D1 kita cari dulu, yang D1-nya. Dari simpul 1 ada berapa cabang? Ada 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Ada 3. Untuk yang simpul D2-nya, ada 2 ke 1, ada 2 ke 3, dan ada 2 ke 4. Berarti ditambahkan 1 lagi. Berarti D2-nya ada 3. Karena kan lihat, perhatikan dari simpul 2 ini ada berapa cabang dia? Ada ke 1, ada ke 3, dan ada ke 4. Kemudian yang simpul ketiga, ada berapa cabang? Ada 3 ke 2, ada 3 ke 1, dan 3 ke 4, ada 3. Kemudian untuk yang D4 ada 2. Nah, kita jumlahkan sesuai dengan rumus lema tadi, lema jabat tangan.
DV-nya itu jumlah DV-nya dari 3 ditambah 3 ditambah 3, 9, maaf, 3 dia 9 tambah 2, harusnya maaf, untuk simpul 4-nya ada 3 ya. Ada 3, 4 ke 2 juga, 4 ke 1 dan 4 ke 3, maaf. Nah, maka jika kita jumlahkan DV-nya, maka akan berjumlah 12. Maka benar bisa ditambahkan jika misalkan jumlah sisinya itu ada 6 macam, maka akan tetap bernilai genap. Begitu, Wimpy, bagaimana? Terima kasih, Tiwi. Sudah Baik, dapat sama-sama. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Tiwi dan Amel. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Kepada Widya, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon maaf untuk off cam karena di sini lagi hujan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang degree of vertex atau derajat dari satu simpul itu, yaitu merupakan jumlah dari jumlah dari sisi yang bersesuaian dengan simpul tersebut. Yaitu dari percabangannya tadi dilihat dari misalnya D1 percabang dari D1, D2 percabang dari D2, begitupun untuk D3 dan D4. Yang ingin saya tambahkan yaitu jika ada titik di luar dari graf tersebut dan tidak ada sisi yang menghubungkannya ke titik lain, maka itu disebut dengan simpul terpencil atau D-nya sama dengan 0. Misalnya D5-nya itu di luar graf, maka D5 itu sama dengan 0 karena tidak ada sisi yang menghubungkan mereka. Lalu kalau ada satu simpul saja dan tidak hanya satu simpul, tidak lebih dari satu simpul, jadi percabangannya hanya satu, maka itu disebut dengan simpul anting atau pendant vertex. Dan percabangannya hanya satu seperti linear, misalnya dari 4 ke 5 hanya ada satu garis saja. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Widya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Boleh bertanya terkait penjelasan dari Tiwi tadi, moderator? Pada Cynthia, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya terkait yang sisi tadi, yang E. Kan kalau tadi penjelasannya misal yang E itu 1,2, 2,3, nah 1,3 gitu. Apakah boleh dibuat 2,1, 3,1 gitu, yang besarnya dulu baru yang kecil gitu. Sekian, terima kasih. Kepada moderator. Maaf sebelumnya moderator, saya ingin menanggapi boleh? Pada Ulfa, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Wimpy tadi. Apakah boleh, gimana caranya kalau misalnya titik yang ujung sini dihubungkan dengan titik ujung sini? Nah, pertanyaan saya, apakah boleh garis itu memotong seperti itu? Karena dari yang saya lihat contohnya tadi tidak ada bentuknya yang memotong seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa. Menurut pendapat saya, jika kita tambahkan dari contoh yang ditambahkan Wimpy bahwa jika dari simpul 2 itu dihubungkan ke simpul 4, maka akan berpotongan dengan sisi sisi dari
Apakah bisa mendengar suara Ti, teman-teman? Putus. Bisa tampilkan lagi gambarnya, Nisa. Nah, coba dihubungkan dari simpul 2 ke simpul 4. Nah, perhatikan bahwa dari simpul 1 ke 3 dan dari simpul 2 ke 4 yang kita tambahkan, maka dia akan berpotongan. Sedangkan pada contoh-contoh yang telah kami paparkan tidak ada contoh graf yang berpotongan. Di sini saya juga belum tahu apakah ini berlaku tidak, tetapi jika menurut saya apalagi bahwa kalau dia berpotongan maka akan terdapat lagi simpul baru harusnya di perpotongan simpul tersebut, maka akan ada banyak tambahan lagi sebenarnya. Di perpotongan ini kita berikan simpul 5 misalkan. Pada perpotongannya itu kita beri simpul 5. Izin menanggapi moderator. Baik, Wimpi. Sisi yang bersilangan itu boleh karena terdapat pada PPT kelompok penyaji, yaitu pada Apakah tidak jelas? Keluar tadi ya, bad koneksi, Ibu. Iya, Bu. Silakan dilanjut. Maaf, Cynthia, tadi apa pertanyaannya? Tadi saya ingin bertanya terkait yang sisi itu. Dalam penulisan sisi itu kan misalnya E sama dengan himpunan dari 1,2, 1,3, 1,4, 2,4 gitu. Jadi pertanyaan saya apakah boleh kita buat tuh 2,1 atau 4,1 seperti itu, moderator? Apakah sudah jelas, moderator? Terima kasih pada Cynthia. Iya, sekarang kata
Ini kenapa? Ada pertanyaan lagi? Udah selesai? Ibu karena dua Zoom ke distract terus ini. Maaf Bu, lagi diskusi sebentar. Oh iya. Yang tadi beres, yang lema jabat tangan derajat tadi udah ya? Iya Bu, ada pertanyaan di dalamnya Bu. Moderator izin menanggapi jawaban dari Wimpi tadi. Kata Wimpi tadi boleh dia bersilangan kan? Coba tolong tampilkan sebentar moderator. Bagian yang itu yang dijelasin Pratiwi tadi moderator. Baik, yang sebelumnya moderator. Iya, yang ini. Nah, ini kan kata Wimpi tadi boleh dia bersilangan seperti ini. Namun, menurut yang saya baca, apabila dia ini bisa menggunakan sebuah graf disebut memiliki lintasan Euler apabila graf tersebut mempunyai titik dengan derajat ganjil yang banyaknya kurang dari 3. Oke, kenapa kelompok penyaji hanya membuatkan lintasan yang ini saja tadi ya? Yang ini saja. Bentar saya ganti warnanya. Nah, kenapa kelompok penyaji hanya membuat lintasan 1 ke 3 ini? Karena kalau misalnya derajat ganjil itu seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya 2 ke sini ini berderajat 2 ya. Ini berarti berderajat 2. Tapi kalau misalnya cabangnya ada 3 seperti ini, berarti dia berderajat 3. Sementara untuk graf menurut Euler ini, kalau misalnya di dalam gambar ini harus kecil dari 3 derajat ganjilnya. Makanya hanya 1 ke 3 yang dihubungkan. Karena derajat ganjilnya yang pertama yang ini 1, yang ini 1. Jadi kan ada 2 derajat ganjil. Nah, makanya ini disebut dengan graf Euler. Tapi kalau misalnya Wimpi tambahkan lagi 1 graf lagi di sini misalnya. Nah, ini kan berarti graf ganjilnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini dikatakan bukan graf menurut Euler lagi. Makanya jawaban dari ini hanya menghubungkan 1 ke 3. Nah, itu yang menurut yang saya baca. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapan Niken. Gimana Wimpi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Niken yang telah memperjelas jawaban dari pertanyaan saya. Saya sudah memahaminya. Terima kasih Niken, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali Wimpi. Untuk pertanyaan dari Cynthia tadi akan dijawab oleh Nurul. Baiklah, terima kasih moderator. Pertanyaannya itu apakah boleh simpulnya itu misalkan dari 1 ke 2 lalu ditulis lagi dari 2 ke 1. Menurut yang saya baca itu tidak boleh, terutama pada graf berarah. Misalkan sisinya diberikan orientasi arah. Pada graf berarah itu misalnya sisinya kan diberi nama Vj, Vk itu, dan Vk, Vj itu dinyatakan dengan 2 busur yang berbeda. Dengan kata lain itu Vj, Vk tidak sama dengan Vk, Vj. Sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Nurul. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Jika tidak ada, saya kembalikan pada Cynthia. Apakah Cynthia bisa memahami? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji dan moderator. Berarti kalau
simpulnya itu yang berarah tidak bisa. Tapi kalau kalau misalnya yang tidak berarah kan 1 ke 2 sama 2 ke 1 kan sama aja gitu ya. Jadi 2 ke 1 tuh nggak boleh dibikin dalam sisinya gitu, moderator. Izin menjawab, moderator. Pak Arifah, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Cynthia. Yang sesuai dengan kelompok penyaji jelaskan tadi, jika grafnya berarah, maka bisa dituliskan 1,2 dan sekaligus 2,1. Nah, jika grafnya tidak berarah, maka tidak perlu dituliskan 2 kali. 1,2 cukup dituliskan 1,2 saja, karena sama halnya atau sama artinya dengan 2,1. Hal tersebut menurut saya sama dengan penulisan anggota himpunan. Dalam penulisan anggota himpunan, tentunya jika sudah ada himpunan 1,2, maka tidak perlu dituliskan lagi himpunan 2,1. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Arifah. Apakah Cynthia bisa memahami? Baiklah, terima kasih kepada Arifah yang telah menambahkan. Berarti boleh kita bikin 1,2 atau 2,1 seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih pada Cynthia. Lanjut jawab pertanyaan yang lain, Bu. Sudah jam 9.40 ya? Emang ada lagi Bu. Pertanyaannya? Ada 2 lagi, Bu. Baru kejawab 1, Bu. Apa itu pertanyaan 2 lagi? Tunggu. Ibu ada acara juga 1 lagi. Pertanyaan Elda sama Embun, Bu. Jelaskan terkait istilah sama yang mana lagi? Sama Elda. Elda. Oke. Maaf, Bu. Oh, iya. Jawab 1 lagi. Yang di slide terakhir. Kita kita tunda ke Rabu depan. Ibu ada acara webinar matematika. Mungkin mahasiswa yang mau ikut silahkan ikut ke sana. Baru buka lagi baca doa. Nanti dipikirkan ya kelompok penyaji dengan 3 pertanyaan ini dijawab minggu depan sebelum kelompok 2 mulai presentasi. Ya. Okay. Ya. Nanti Ibu perjelas di minggu depan mana-mana yang belum jelas. Dikuatkan di akhir setelah kelompok 2 menyajikan. Untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini. Silakan masuk ke webinar jurusan matematika. Bagi yang sudah dapat link itu baru dimulai. Ada kuliah lagi habis ini enggak kan? Ujian, Bu. Ujian, Bu. Oh, ujian. Ujian. Ya udah belajar aja, nggak usah masuk webinar. Oke. Terima kasih Ibu akhiri meeting hari ini. Ibu tidak fokus hari ini, serius. Ini banyak sekali gangguannya di sini. Jam 12 mau workshop lagi. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.